kembali di channel ini, dan tentunya di video kali ini kita juga akan membahas mengenai apa saja yang dibutuhkan oleh teman-teman dalam membangun usahanya. Nah, tapi dalam episode ini kita khusus untuk menjawab beberapa pertanyaan yang mungkin juga ada di pikirannya teman-teman dalam proses pembuatan PT Perorangan. Saya melihat komentar-komentar, banyak sekali pertanyaan yang masuk, dan saya melihat juga rata-rata hampir-hampir sama pertanyaannya. Jadi mungkin menurut saya teman-teman juga mungkin mengalami hal yang sama, sehingga perlu saya sampaikan di sini sehingga teman-teman tidak perlu lagi repot-repot untuk menunggu jawaban gitu ya, atau berkomentar. Nah, langsung dijawab sini saja. Dan sudah saya rangkum beberapa pertanyaan yang sering ditanyakan. Nah, tentunya teman-teman di sini tidak semua komentar saya tampilkan dan saya jawab, karena hal-hal yang berkaitan dengan teknis seperti kendala ketika melakukan pendaftaran PT Perorangan ataupun hal-hal yang lain yang sebenarnya kelirunya adalah hal yang mendasar, tentunya tidak saya sampaikan. Saya sampaikan hanya beberapa komentar yang mana terkait dengan bukan kendala teknis, tapi mengenai persyaratan dan sebagainya, ataupun hasilnya atau dampak kepada perusahaannya teman-teman. Nah, apa saja pertanyaannya? Coba kita simak, sudah saya rangkum dan akan tampil di layar teman-teman. Pertama, pertanyaan dari ada saudara nih, tapi namanya PT Ternate Mandiri ya, seperti yang ada di depan itu. Kak, kalau mau buat PT untuk jasa outsourcing, itu apa saja persyaratannya? Mohon bantuannya, terima kasih. Ya, sama-sama. Jadi sebenarnya kalau kita buat PT, persyaratannya sama semua. Hanya saja kalau kita ngobrol soal izin, mungkin izinnya berbeda-beda gitu ya. Nah, untuk kasus outsourcing ini saya tidak tahu mengenai kasus izinnya. Tapi kalau dalam membuat PT, persyaratannya sama. Jadi tempat tinggal, alamat PT disiapkan gitu ya. Lalu siapa pendirinya, lalu setor biaya PNBP, penerimaan negara bukan pajak itu ya, dalam membuat PT Perorangan. Jadi persyaratannya ya cukup itu saja, KTP, NPWP pribadi, lalu ya data-data alamat, itu saja. Dan jangan lupa bayar. Gitu ya. Tapi untuk persyaratan setelahnya seperti izin-izin yang lain itu mungkin akan berbeda-beda ya. Jadi kayak mungkin kalau bikin apotek ya itu ada izin sendiri ya, lalu ada harus memperoleh surat izin seperti izin praktek dan lain-lain, itu kan berbeda lagi ya. Tapi kalau dalam pembuatan PT Perorangan semuanya sama. Jadi terjawab, PT Ternate Mandiri, cek gitu ya. Oke, pertanyaan selanjutnya ada dua, tapi dari dua orang berbeda ya. Yang pertama dari FK Karya Lase ya, Lase apa Lase ya. Bang, mau nanya, bisa tidak kita kasih angka dalam nama PT Perorangan kita? Nah, lalu yang pertanyaan kedua itu ada dari Agus, Mas bolehkah bikin beberapa PT Perorangan? Nah, ini berkaitan dengan pembuatan PT Perorangan namanya ya gitu ya, dan jumlahnya gitu. Nah, kalau bikin PT Perorangan sebenarnya sama dengan persyaratan PT pada umumnya. Jadi untuk nama itu tidak boleh mengandung angka, karena nanti juga akan menyulitkan untuk kita atau partner ataupun siapapun itu yang membutuhkan nama dari PT kita untuk mengeja dan menulis. Misalkan saya ingin membuat PT 3 Perkasa. Nah, tentunya yang angka 3 itu tidak ada, tapi tulisannya adalah 3 dalam bentuk huruf 3. Jadi ketika nanti ditulis PT 3, bukan angka 3, tapi TIGA Perkasa, misalkan seperti itu. Dan jumlah hurufnya, bukan jumlah huruf, jumlah kalimat ya. Bukan kalimat juga, jumlah kata gitu ya. Jumlah katanya minimal 3. Jadi misalkan bikin PT 3 Perkasa Mandiri, misalkan seperti itu ya. Jadi harus 3 suku kata. Nah, dan tidak boleh mengandung angka. Lalu kalau kita membuat PT seberapa banyak pun itu bebas. Nah, seperti pertanyaannya Agus ya. Jadi saya mau bikin PT ada 3 PT, 2 PT, misalkan seperti saya bikin misalkan gitu ya, PT Ayam Sejahtera, PT Sayur Sejahtera, PT Kambing Sejahtera, misalkan seperti itu ya. Itu bebas-bebas saja, hanya saja perlu dipertimbangkan kembali bahwa setiap PT ini harus melaporkan pajak ya, setiap bulannya ketika ada operasional
keuntungan dan sebagainya gitu ya, pendapatan maupun pengeluaran. Nah, tentunya harus melakukan pelaporan pajak di ketiga perusahaan. Nah, selama satu usaha tadi atau satu PT bisa bergerak di 3 usaha, itu jauh lebih bagus. Misalkan tadi kan ada PT, contoh saya tadi PT Kambing Sejahtera, PT Sayur Sejahtera, dan lain-lainnya misalkan gitu ya. Kenapa tidak membuat PT, misalkan PT Farm Sejahtera gitu ya, tapi dalam KBLI-nya usahanya adalah misalkan perdagangan atau peternakan, lalu pertanian, hortikultura, misalkan seperti itu. Nah, jadi KBLI-nya bisa menampung semua, itu jauh lebih baik dan selinier ya. Jadi misalkan satunya peternakan KBLI-nya, tapi ternyata satunya apotek. Nah, itu kan sedikit jauh berbeda ya antara apotek dengan bisnis peternakan. Nah, nanti berkaitan juga dengan izinnya. Akhirnya kalau bikin izin ini harus perlu izin pendirian apotek atau izin praktek ya, mungkin ya salah satunya, saya juga kurang tahu. Nah, kalau yang peternakan mungkin nanti hubungannya terkait dengan dinas peternakan dan lain-lainnya, nanti malah agak ribet dari segi izinnya, harus dilengkapi dan sebagainya. Nah, kalau berbagai macam punya beberapa PT ya, itu boleh bebas-bebas saja gitu ya, bikin 3, 4, 100 gitu nggak masalah, karena ini berdiri subjek hukum baru gitu ya, yang berbeda dari kita gitu. Jadi ya bebas saja. Pertanyaan berikutnya saya rangkum juga ada 2, ada dari Supi Permana. Kalau gagal terus katanya alamat tidak sesuai di Dukcapil gimana gitu. Lalu dari Sega Mirong, mohon dibantu alamat perusahaan perorangan apakah harus sama dengan alamat KTP atau NPWP pemilik usaha atau sesuai lokasi usaha. Kebetulan saya gitu ya, panjang juga. Jadi kalau masalah alamat dalam pendaftaran PT perorangan, pertama kalau gagal atau tidak keluar alamatnya, nah perlu teman-teman semua menyesuaikan dengan alamat yang tertulis di KTP, hingga huruf besar kecilnya harus sama, spasinya juga harus sama, karena dia akan menyesuaikan secara otomatis. Pernah saya mengurusi KTP ya, bukan KTP, dari PT perorangan milik teman saya bantu urus, ternyata dia tidak keluar datanya. Saya lihat-lihat, oh ternyata dalam penulisan alamat spasinya kurang, atau bahkan tidak sesuai, misalkan nomor alamat rumah ya, bukan nomor alamat ya, bahkan alamat rumahnya tidak ada nomor, tapi ternyata yang dimasukkan ada nomor. Itu udah berbeda antara data yang ada di database Dispendu dengan yang ada di PT perorangan. Jadi nanti dicocokkan datanya, ternyata tidak ditemukan. Nah, memang harus sama, besar kecil maupun spasinya harus sama, sehingga nanti datanya bisa keluar. Itu perlu teman-teman perhatikan. Lalu untuk alamat, apakah mengikuti pendiri ataukah mengikuti usaha? Tentunya mengikuti usaha teman-teman. Jadi contohnya misalkan saya Surabaya tinggalnya, lalu usaha saya di Mojokerto, tentunya alamat usaha yang dimasukkan. Nah, karena kalau kita bilang PT perorangan itu seperti kita membuat KTP baru untuk perusahaan. Jadi perusahaan itu seakan-akan kayak orang. Jadi kayak kita melahirkan orang. Wah, ini anak saya namanya PT 3 Sejahtera tadi. Nah, itu harus saya buatkan identitasnya tuh. Nah, identitasnya ada di mana gitu kan. Nah, makanya nanti keluar di dalam PT perorangan akta pendiriannya, oh PT 3 Sejahtera tadi ada alamatnya di jalan ini, kota ini gitu. Nah, jadi nanti ketika ada urusan usaha atau urusan bisnis yang berkaitan dengan badan hukum tersebut, yang dicari bukan alamatnya teman-teman, bukan datang ke rumah teman-teman, tapi datang ke alamat tinggalnya perusahaan tadi gitu. Jadi pakai alamat tempat domisili usaha teman-teman gitu ya, bukan alamat pribadi. Oke, pertanyaan berikutnya dari YouTuber amatir. Saya ada YouTuber amatir gitu ya. Oh, jadi KPL itu boleh lebih dari 1 ya? Saya bikin hotel perorangan buat apotek, tapi gak menutup kemungkinan misal nanti mendirikan usaha lain. Ya, jadi bisa sebanyak-banyaknya. Tapi, mohon maaf, kalau untuk sebanyak-banyaknya juga sepertinya tidak banyak banget ya. Sepertinya ada batasan yang mampu untuk digunakan. Kalau nggak salah, mungkin kalau di MIP itu terakhir saya dengar itu 5 KPLI gitu ya. Nah, tapi dalam prakteknya
saya belum menemukan batasan besarnya sih gitu kan. Nah, cuman kalau teman-teman buat sebanyak-banyaknya oke, tapi perhatikan lagi untuk selinier ataukah tidak, karena ini berhubungan dengan profesionalitas dari usahanya teman-teman ya. Jangan sampai PT teman-teman dianggap sebagai perusahaan palu gada yang sebenarnya nggak jelas usaha apa sih ini PT ini gitu ya. Dia bikin apotek, dia juga bikin kandang ayam, dia juga bikin peralatan elektronik gitu kan. Sebenarnya PT ini saya bekerja sama dengan siapa, seperti itu. Itu untuk pola pandang dari perusahaan lain yang ingin bekerja sama dengan PT-nya teman-teman. Jadi perlu dipertimbangkan itu. Jadi kalau mau bikin linear itu kayaknya sepertinya bagus gitu, boleh. Tapi kalau terlalu macam-macam mungkin perusahaan lain akan berpikir 2 kali untuk bekerja sama dengan teman-teman. Maksudnya ahlinya itu dari PT ini apa sih gitu kan, profesionalitasnya ada di mana gitu, peternakan atau kesehatan atau transportasi gitu. Jadi bebas, bisa banyak gitu ya. Tapi nanti izinnya juga akan banyak. Kalau bikin usaha, kalau KPLI-nya beda-beda gitu ya. Farmasi berarti ada izin obat-obatan dan lain-lain. Kalau misalkan perdagangan atau bikin merek beras misalkan seperti itu ya, berarti harus ada izin pendaftaran dari Kementan dan lain-lain gitu. Oke, pertanyaan selanjutnya ini tentang NIB. Langsung saya rangkum, ada 3 pertanyaan di layar teman-teman. Saya sudah membuat NIB perorangan, ternyata syaratnya harus NIB PT perorangan, apakah bisa dirubah? Nah, bisa dirubah atau tidak gitu ya. Lalu yang berikutnya, semoga dijawab. Semua PT perorangan saya sudah terlanjur membuat NIB usaha perorangan. Sama ya, jadi dia bikin NIB perorangan gitu ya. Di bawahnya ada Bayu Rafa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini NIB-nya nggak ngewadahin mewakilin SIUP ya. Jadi SIUP-nya harus masih bikin ke DMPTSP. Jangan tahu apa. Oke. Jadi masalah NIB, jadi kalau sudah terlanjur membuat NIB tapi untuk perusahaan perorangan, nah di video sebelumnya ketika membuat NIB sudah saya wanti-wanti sebenarnya jangan sampai teman-teman keliru mengklik, karena antara pilihan menu kanan dan kiri, kalau teman-teman lihat video sebelumnya itu ada membuat izin perorangan dan PT perorangan. Nah hampir sama, soalnya ada namanya perorangan, satunya PT perorangan. Nah teman-teman pilih yang badan hukum. Kalau teman-teman sudah terlanjur seperti ini membuat NIB untuk perorangan, jadi saya punya usaha tapi bukan punya PT. Nah, saya ingin mendapatkan izin, gitu. Itu namanya NIB perorangan. Nah, tentunya subjeknya beda. Yang diizinkan adalah saya, gitu kan. Sedangkan kalau membuat NIB PT perorangan, yang diizinkan berusaha adalah PT tadi. PT tadi ya, kembali lagi bahwa pembuatan PT itu membuat subjek hukum baru. Seakan-akan ada orang lahir baru, anak baru, goib gitu ya, nggak kelihatannya cuma perusahaan gitu. Nah, nomor izin ini adanya itu untuk izin usaha teman-teman. Jadi kalau dibuat untuk berubah izin ke yang lain, berarti ini nggak bisa nih, PT-nya nggak diizinin kok gitu kan ya. Nah, PT-nya nggak ada izin, harus PT-nya ngurus izin sendiri. Oh terdaftar, oh PT ini boleh terizini gitu kan. Jadi kalau misalkan langsung diubah, izinnya dipindah ke sini, tidak bisa, karena izin tadi hanya untuk orang tadi. Misalkan saya Tarmizi gitu ya, saya udah punya izin perorangan untuk bikin usaha tahu kocok misalkan seperti itu ya. Nah lalu saya bilang, wah saya salah nih, saya harus bikin izinnya kan untuk PT gitu kan. Maka saya kalau bisa itu membuat PT-nya dulu, saya buat nomor izinnya. Nah saya cabut izin saya cabut aja, atau ya begitu, tidak bisa langsung dipindahkan bahwa izin saya untuk PT ini, tidak bisa gitu ya, karena persyaratannya juga akan berbeda, NPWP-nya juga berbeda, nanti urusannya dengan pembuatan NPWP dan lain-lain. Pemerintah berkehendak untuk teman-teman membuat dulu gitu ya PT-nya, baru nanti izinnya dibuat, jadi tidak bisa. Nah lalu untuk yang terakhir pertanyaan ada SIUP ya. Jadi SIUP ini sudah digantikan oleh NIB gitu ya. Jadi kalau teman-teman sudah punya NIB, kalau untuk usaha dulu itu kan ada SIUP, ada TDP gitu ya. Nah sekarang itu SIUP dan TDP sudah tidak berlaku, teman-teman. NIB saja sudah cukup izin berusaha karena sudah terdaftar secara nasional tuh. Jadi tidak perlu mengurus SIUP lagi, bahkan SIUP itu sudah tidak ada gitu ya, karena udah ada NIB, sudah tergantikan gitu. Oke,
soal NIB sudah, lalu lanjut masih ada juga tentang pendaftaran PT perorangan. Nah, ini Kak, kok saya setelah mendaftar ada email dari BPJS Ketenagakerjaan konfirmasi komitmen pendaftaran BPJS Ketenagakerjaan. Nah, jadi kalau teman-teman habis daftar PT perorangan, teman-teman akan di email secara otomatis oleh sistem untuk mendaftar ke BPJS Ketenagakerjaan. Lalu satunya lagi teman-teman yang mendaftarkan ya ke BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan sama juga ya. Dan keundangan dari Kemenaker. Nah, Anda mendapatkan undangan pemindahan pengurusan perusahaan. Nah, perusahaan di layanan wajib pelapor Ketenagakerjaan. Nah, ini sunnah hukumnya. Jadi nggak harus juga. Jadi mereka seakan-akan cuma mengirim bahwa Anda kan sudah membuat PT. Maka BPJS Ketenagakerjaan itu ingin melindungi petugas atau karyawannya teman-teman sekalian, maka perlu harus didaftarkan. Nah, tapi kembali lagi, apakah teman-teman ingin menggunakan layanan dari BPJS Ketenagakerjaan ataukah vendor lain? Misalkan teman-teman berkehendak, saya mau pakai perusahaan swasta saja dengan layanan ini plus yang lebih banyak daripada BPJS Ketenagakerjaan. Jadi itu tidak masalah, tidak wajib harus mendaftarkan ke BPJS Ketenagakerjaan, gitu ya. Nah, ini cuma himbauan saja untuk teman-teman mendaftarkan ke sana, gitu. Ya bagus sebenarnya, ini karena pemerintah ingin melindungi hak-hak tenaga kerja. Ketika teman-teman nanti usahanya berhenti, minimal mereka ada tabungan di BPJS Ketenagakerjaan, atau misalkan mereka melakukan kegiatan perusahaan gitu ya, mereka nyetir atau mereka mengangkut barang, tiba-tiba terjadi kecelakaan kerja, mereka bisa dibiayai oleh negara untuk berobat. Jadi ya secara perusahaan juga terlindungi dari segi keuangan karena tidak perlu mengeluarkan biaya lebih untuk obat karyawan karena dibantu oleh pemerintah, dan dari sisi tenaga kerja juga aman kesehatannya. Tapi kembali lagi, ini tidak wajib. Kalau ternyata teman-teman sudah pakai dari perusahaan swasta, misalkan seperti itu, ya ngapain harus double kan, seperti itu ya. Yang penting kan sudah terlindungi. Gitu. Oke, pertanyaan lagi berikutnya. Tarmizi Irfandi, masih disebut. Kalau kelamaan nunggu terbit NPWP PT perorangan, apakah bisa kita buat sendiri? Nah, jadi ini kasusnya sepertinya dia nunggunya lama, lalu dia ingin bikin sendiri lah. Kalau bikin sendiri NPWP secara online, tentunya persyaratannya akan banyak. Nah, sudah ada di komentar tadi ya, ada daftar ini itu gitu ya, mengisi form ini dan diminta aktanya. Nah, ini kembali lagi karena PT perorangan ini sebenarnya kan masih baru. Mungkin penyesuaian dari pajak pun perlu disesuaikan dalam pembuatan online-nya, karena sebelumnya sistem NPWP pada PT perorangan ini sebenarnya sudah langsung terorganisir atau langsung keluar karena datanya langsung online tanpa mendaftar lagi. Jadi untuk pendaftaran online sepertinya memang belum disiapkan pada waktu beliau bertanya sepertinya ya. Nah, kita tidak tahu lagi ke depannya seperti apa setelah video ini tayangkan. Nah, cuman kalau teman-teman ada kendala seperti ini, ternyata memang NPWP-nya tidak keluar atau NPWP-nya tidak kunjung datang ke alamat usaha teman-teman, teman-teman tidak perlu khawatir karena teman-teman tinggal datang saja ke kantor pajak, lalu sampaikan bahwa ternyata misalkan keluarnya nomor PT-nya, nomor NPWP bagi PT teman-teman tidak keluar, atau kartu tidak kunjung datang. Lalu teman-teman tinggal datang ke kantor pajak terdekat dari usaha teman-teman, dan jangan lupa memang ada pembagian wilayah ya. Jadi kayak misalkan KPP ini dia untuk wilayah kecamatan mana, kelurahan mana gitu ya. Nah, sesuaikan dengan itu, datang lalu bertanya untuk nomor NPWP apakah itu bisa dibuatkan atau bagaimana. Setahu saya kalau untuk nomor NPWP ini hari itu pun langsung jadi gitu ya. Yang penting teman-teman memang benar-benar sudah terdaftar. Oke, lanjut lagi. Pak, apakah dengan sudah terbitnya NIB artinya kita bisa membuka rekening di bank? Terima kasih sebelumnya, salam sehat selalu. Wah, terima kasih. Saya suka dengan doa-doa seperti ini yang membuat saya selalu sehat. Jadi kalau teman-teman sudah punya NIB, sudah bisa langsung daftar, tapi gitu ya. Nah, sebenarnya sudah langsung bisa daftar, tapi perlu ada dokumen-dokumen pendukung. Nah, dokumen
pendukung artinya apa? Karena syarat dari bank itu meminta untuk teman-teman menyertakan SK domisili usaha atau surat keterangan domisili yang membuktikan bahwa benar bahwa usaha tersebut ada di wilayah tersebut. Misalkan teman-teman usahanya ada di kecamatan atau kelurahan ya, kelurahan Sukamaju, kota Maju-Maju gitu ya. Nah, berarti teman-teman harus membuat surat keterangan domisili ke kelurahan. Tentunya kalau masuk ke kelurahan itu perlu ada pengantar, ya tergantung daerah masing-masing ya. Tapi umumnya seperti itu gitu ya. Masuk ke kelurahan perlu ada pengantar dari RT RW bahwa ingin membuat surat keterangan domisili usaha. Nah, ini diperlukan oleh bank untuk mengkonfirmasi bahwa benar adanya usaha tersebut di wilayah itu. Jadi memang kelurahan sudah mengeluarkan bahwa benar, misalkan usaha Sejahtera, PT Sejahtera itu ada di kelurahan Sukamaju gitu tadi ya. Nah, itu dibawa, lalu ada kebutuhan juga yaitu stempel dan permohonan, bikin surat ya, surat permohonan pendaftaran surat permohonan pembukaan rekening usaha. Nah, syarat-syaratnya ini ada di video sebelumnya tentang pembuatan rekening, teman-teman bisa cek di sana, dan format suratnya juga sudah ada di sana. Nah, jadi kalau dibilang bisa langsung buat rekening di bank, bisa dengan tambahan dokumen-dokumen yang diminta oleh banknya, gitu ya. Dan yang terakhir, jangan lupa setor modal awal. Ya, modal awal bukan modal usaha, tapi maksudnya setoran awal di masing-masing bank berbeda-beda ya. Oke, lalu ada pertanyaan berikutnya, ini terkait dengan modal-modal semua nih. Mas, berapa sih modal minimal PT perorangan? Nah, jadi kalau bukan untuk PT perorangan ini tidak dibatasi modal minimumnya berapa, yang dibatasi adalah modal maksimum. Modal maksimumnya itu sekitar 2 miliar kalau nggak salah. Nah, kenapa kok begitu? Karena kalau teman-teman modalnya sudah lebih dari itu, udah banyak gitu ya uangnya misalkan gitu, itu bukan PT perorangan lagi, tapi itu sudah masuk ke persyaratan yang lain ya. Mungkin PT yang ya agak gimana gitu ya, lebih lengkap karena butuh akta notaris dan sebagainya. Karena sebenarnya PT perorangan ini dibuat untuk membantu mempercepat pengurusan izin teman-teman yang ingin memiliki izin usaha, maksudnya yang usahanya masih perlu berkembang untuk membuat izin, terutama bagi usaha mikro dan kecil gitu ya. PT perorangan ini dibuatkan. Tapi kalau teman-teman sudah bermodalkan sampai lebih dari 2 miliar, itu bukan masuk ke dalam kategori PT perorangan lagi. Nah, mungkin itu sepertinya lebih ke PT pada umumnya gitu ya, karena dengan modal yang besar tentu pengelolaan dananya juga harusnya itu bisa lebih bisa lebih kompleks gitu ya, orang-orangnya mungkin bukan cuma satu direksi gitu ya, ataupun perlu adanya komisaris dan sebagainya. Nah, tapi kita bahas tentang berapa modal minimal, bebas gitu ya. Hanya saja di situ ketika teman-teman membuat itu ada perhitungan bahwa usaha teman-teman berisiko tinggi, rendah, ataukah aman, misalkan seperti itu. Nah, hal ini terkait dengan penggunaan modal teman-teman di 3 bulan awal nanti. Misalkan modal teman-teman sertakan 10 juta, misalkan seperti itu ya. Tapi 3 bulan awal usaha teman-teman berdiri itu harus menggaji 10 orang karyawan. Nah, kalau kita kali saja 10 orang karyawan digaji UMR di desa-desa misalkan seperti itu ya, 1,5 juta atau 2 juta, berarti dalam 1 bulan 10 orang harus sudah kita perusahaan mengeluarkan uang sekitar 20 juta kalau gajinya adalah 2 jutaan gitu ya. Nah, berarti risiko usahanya sangat tinggi. Hanya keluar risiko usaha saja, karena ya ini untuk mengingatkan kita juga sebagai para pendiri, usahanya kita tidak aman nih, seperti itu. Itu untuk modal. Jadi nanti dihitung apakah dengan modal ini cukup atau tidak untuk 3 bulan awal. Jadi kalau 500.000 sedangkan karyawannya cuma Anda saja dan Anda tidak digaji, itu bisa gitu ya. Oke, ini 3 pertanyaan terakhir tentang setor modal. Ini yang ramai ditanyakan oleh teman-teman yang ingin mendirikan PT perorangan. Jadi bisa dibaca sendiri ya di layar. Mas, saya sudah buat PT perorangan,
NIP, NPWP semua sudah ada. Tapi untuk penyerahan multi store modal di mana ya? Kalau lewat 60 hari gak upload, NIP saya dicabutkah gitu ya? Saya juga bingung uploadnya kemana maksudnya gitu ya. Cara laporan modal ditempatkan infonya kirim melalui email ke Kemenkeu. Boleh tahu? Kementerian kayaknya susah kalau harus baca email satu ya. Maaf Mas Tarmizi mau tanya kalau untuk store modal di mana ya? Terima kasih. Nah, jadi kembali lagi ya, tidak diminta bukti store modal, jadi teman-teman tidak perlu mengupload. Yang perlu teman-teman pertimbangkan adalah tadi kembali ketika membuat usaha dan membuat NIP tadi, modal yang ada itu berapa, itu terkait dengan resiko usaha. Nanti ketika teman-teman dilihat modalnya kecil misalkan seperti itu ya, dan harus ada operasional yang besar, maka usaha ini bisa dinilai bagi mitra teman-teman yang melihat PT teman-teman, wah dengan modal seperti ini pasti mungkin ya 1 tahun perusahaan ini sudah bangkrut misalkan seperti itu, atau belum sampai setahun, belum sampai punya produk 4 bulan, 3 bulan sudah bangkrut karena modalnya nggak cukup, untuk gaji aja nggak cukup misalkan seperti itu yang perlu dilihat. Nah, tapi bukan berarti teman-teman bisa besar-besaran modal juga, karena perlu teman-teman pertimbangkan bahwa ketika teman-teman menaruh angka yang ada, angka modal yang ada di situ, maka walaupun rekening teman-teman tidak setorkan, tapi namanya pajak, teman-teman harus melaporkan. Nah, ketika dilaporkan, uangnya nggak ada nih, tapi kalau di dalam jurnal atau dalam neracanya teman-teman ternyata modalnya 10 juta. Nah, sedangkan kalau di dalam NIP teman-teman modalnya 1 miliar misalkan seperti itu ya. Nah, ketika teman-teman ingin melihat laporan keuangan teman-teman, misalkan ya gitu ya, atau ya mitra lah ingin melihat seberapa besar dana yang ada dalam rekening teman-teman mungkin gitu ya, karena mungkin perusahaan ini pengen aman juga gitu ya, melihat peserta tender misalkan gitu ya, teman-teman ikut tender pembelian alat pancing misalkan, tapi nilainya sampai ratusan juta dan namanya tender berarti teman-teman harus beli dahulu gitu ya. Nah, perusahaan ini pengen aman nih, jangan-jangan tender sudah diberikan ke teman-teman oke boleh, saya sanggup gitu ya, tapi ternyata tidak berhasil membeli misalkan. Nah, maka biasanya perusahaan lain itu ingin melihat pertama laporan keuangannya teman-teman apakah memang benar-benar mumpuni, selain kalau dilihat dari NIB-nya misalkan seperti itu ya, oh NIB-nya udah 1 miliar, wah keren nih gitu kan, bener gak 1 miliar gitu ya, dilihat ternyata di tabungan cuma ada 10 juta tapi nilai kontraknya 100 juta, wah ini mencurigakan gitu ya. Dan tentunya untuk laporan pajak ketika dibuat, yang teman-teman perlu sampaikan ketika laporan pajak adalah neraca di neraca terakhir yang ingin dilaporkan. Jadi kalau misalkan mau melaporkan SPT tahunan, berarti tahun itu ditutup buku tahun itu gitu ya, misalkan mau laporan SPT pajak tahun 2022, berarti laporannya kan di 2023 terakhir di bulan April. Nah, itu biasanya akan diminta untuk neraca di tahun itu, di tahun 2022, tutup buku 2022 gitu ya. Atau teman-teman selain diminta neraca nanti ada jurnalnya juga, lalu buku besar gitu ya, yang pokoknya semuanya tergantung yang terlibat dalam kejurnalistikannya lah gitu ya, jurnalistik ya, semua yang tergantung ya. Jadi nanti teman-teman ketika lapor pajak untuk tahun 2022 misalkan seperti itu ya, itu kan disampaikannya nanti di tahun 2023 terakhir bulan April gitu ya, bulan April itu harus laporan pajak di tahun 2022. Teman-teman akan diminta seperti neraca, lalu ada buku besarnya, jurnal. Nah, itu nanti perlu disertakan, pokoknya berkaitan dengan akuntansi. Nah, itu nanti akan kelihatan bahwa modal yang teman-teman setor itu berapa sih gitu kan, misalkan di NIB 1 miliar gitu ya teman-teman, malah laporannya di situ dari kas awal yang ada 10 juta misalkan seperti itu. Nah, nanti petugas pajak akan melihat juga benar ini 10 juta misalkan kayak gitu kan. Nah, tapi ternyata memang benar misalkan nggak masalah juga gitu kan. Tapi nanti dari segi bisnis teman-teman, nanti untuk mitra nanti melihat
ya ini cuma angka doang gitu kan, memang yang ada nyatanya cuma 10 juta yang berputar di kasnya teman-teman. Maka proyek senilai 100 juta tadi harusnya tidak diberikan ke teman-teman. Jadi kalau soal modal, kembali lagi ini tidak dilaporkan karena ini kembali lagi ke teman-teman nantinya dari eksistensi bisnisnya. Yang penting laporan pajaknya akan berpengaruh ketika dilihat laporan modalnya kenapa tidak sesuai, pasti akan bertanya-tanyakan gitu ya. Mungkin bisa jadi teman-teman dianggap mengelabui pajak, misalkan wah katanya modalnya 100 juta, nah 1 miliar gitu ya, kok yang ada cuma 10 juta. Nah, dia akan ditanya-tanyakan, jangan-jangan teman-teman nggak mau melaporkan 1 miliar karena takutnya nanti angka pajaknya lebih tinggi kayak gitu. Nah, perlu teman-teman tahu juga sebenarnya bayar pajak itu tidak ngeri gitu ya, karena memang kita membantu negara gitu ya. Ya ini biar saya di endorse oleh petugas pajak. Ya bercanda, itu saja kayaknya pertanyaannya yang sudah saya rangkum. Mungkin kalau teman-teman ada pertanyaan lagi bisa teman-teman komentar saja. Dan kalau menurut teman-teman video ini bermanfaat, bisa teman-teman subscribe biar nanti kedepannya teman-teman bisa mendapatkan info-info baru mengenai pengembangan bisnis. Nah mungkin bocorannya video-video berikut kita akan membahas tentang bagaimana membuat laporan keuangan. Itu bocorannya, jadi teman-teman bisa subscribe atau tekan tombol lonceng biar video berikutnya ketika keluar bisa masuk ke dalam pemberitahuannya teman-teman. Terima kasih, semoga membantu. Sekian. Dah.